warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kiki. Ya, semoga mudah-mudahan bisa sama Kiki bisa lekas sembuh dan bisa bergabung dalam pembelajaran kita di sekolah seperti biasa. Kemarin Ibu sudah menyampaikan mengenai komunikasi. Nah, hari ini juga Ibu akan menyampaikan mengenai komunikasi. Tetapi komunikasi hari ini akan dilakukan di tempat kerja ya. Bagaimana cara komunikasi dan komunikasi apa saja yang biasanya dilakukan di tempat kerja seperti itu. Ada yang masih ingat kemarin komunikasi itu apa? Proses komunikasi, proses menyampaikan informasi ya dari satu orang kepada orang lain, dari komunikator kepada komunikan untuk menyampaikan tujuan ya, seperti itu yang disebut dengan komunikasi. Komunikasi apa aja nih yang dari tadi pagi dari bangun sampai kalian sekarang yang sudah kalian lakukan? Komunikasi sama siapa aja? Ada kunci ya. Ya, komunikasi itu terbukti dilakukan pada siapa aja. Iya kan? Kalau misalkan kalian yang ada yang tidurnya harus ditemenin sama boneka misalkan, mungkin pas bangun tidur yang perempuan ada nggak nih? Iya dong, pas bangun tuh hai selamat pagi gitu ya. Ada yang punya pacar misalkan ya. Itu komunikasi yang sering kita lakukan setiap harinya ya. Nah, selain itu kita nanti ketika di tempat kerja tidak akan terlepas dari yang namanya komunikasi dengan mereka ya, dengan atasan, dengan bawahan, dengan direktur, dengan rekan kerja itu yang akan kita lakukan di kantor ya. Sebelum kita melakukan pembahasan komunikasi ini, ada video yang ingin Ibu sampaikan. Ya, silakan kalian simak dan akan ini komunikasi. Siapa ini? Kira-kira siapa ini? Manajer kayaknya ya, bosnya ya. Selamat pagi Bu Fitria. Apakah dan bisa saya bantu? Selamat pagi. Tolong sampaikan kepada Ibu Asita selaku Direktur Indonesia Berkaidah bahwa saya ingin mengadakan pertemuan dengan beliau untuk membahas pengalaman selama baru di wilayah Sidoarjo. Iya Bu, akan saya sampaikan. Perlu lebih jelas lagi, kapan dan di mana pertemuan itu akan diadakan? Pertemuan itu akan diadakan di Hotel Merapi pada tanggal 17 September 2019 jam 8 pagi. Mohon maaf, saya akan mengulangi pesan Ibu Fitria untuk janji temu dengan Ibu Astika selaku pimpinan dari PT Berkaidah dalam kerjasama untuk penanaman tahan baru di wilayah Sidoarjo yang bertempatan di Hotel Melati pada tanggal 17 September 2019 jam 8 pagi. Apakah demikian? Belum diskusi. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ternyata saya sampaikan pesan Ibu Fitria kepada Ibu Astika. Saya tunggu konfirmasi dari PT Berkaidah secepatnya.
PT Sejahtera. Iya, Ibu Linda, ada yang bisa saya bantu? Apakah saya dapat berbicara dengan Ibu Astika selaku pimpinan dari PT Berkeindahan? Mohon maaf Ibu Linda, Ibu Astika tidak dapat menerima telepon saat ini karena beliau sedang rapat Dewan Direksi. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Iya, tolong sampaikan kepada Ibu Astika bahwa Ibu Fitri yang ingin mengadakan pertemuan dalam pembahasan penanaman silang baru di wilayah Sidoarjo yang bertempatan di Hotel Melati pada tanggal 17 September 2019 jam 8 pagi. Iya, akan saya sampaikan kepada Ibu Astika. Apakah ada pesan lain yang ingin disampaikan? Tidak, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu kegiatan komunikasi yang sering dilakukan di kantor. Tadi ada komunikasi apa aja tuh? Ada yang bisa nyimak? Secara langsung? Teleponnya dari mana ke mana? Hah? Atasan ke bawahan, ke sekretaris, kemudian sekretaris ke sekretaris ya. Itu kegiatan salah satu dari sekian banyak kegiatan komunikasi yang akan kalian temui nanti di tempat kerja. Seperti itu ya, paham ya? Oke. Di sini terdapat tujuan komunikasi ya. Kalau kalian akan memberikan pesan ke orang, otomatis punya tujuannya kan? Ya kan? Gak mungkin gak ada tujuannya kan? Misalkan kalian kirim WhatsApp ke pacar, tujuannya apa? Kangen misalnya, ya kan? Nah, begitu juga dengan komunikasi yang ada di kantor. Yang pertama, menciptakan saling pemahaman. Misalkan seperti apa? Menciptakan saling pemahaman, biar pemahaman kita tuh sama. Misalkan, contohnya seperti apa? Biar satu frame, satu pemikiran. Misalkan, dengan komunikasi seperti apa? Misalkan, dengan melakukan apa? Dengan ngobrol. Dengan melakukan meeting. Ya. Untuk menyamakan frame pemahaman atau biar satu pikiran nih, satu perusahaan. Kalau tata aturan masuk perusahaan itu masuk kantor itu jam 8 pagi, nggak ada yang jam 9, makalah diadakan misalkan suatu meeting ya. Ini bisa digunakan sebagai media komunikasi ya. Media komunikasi. Nah, kemudian mendapat tanggapan, misalkan kalau kita mengasih informasi via WhatsApp kan jarang ditanggapi ya. Ya udah cuma baca doang udah. Kita kan ganti dia tuh udah dibaca atau belum, misalkan udah ngerti atau belum dengan informasi yang disampaikan. Nah, dengan adanya komunikasi, mungkin melakukan komunikasi secara langsung, maka akan mendapatkan feedback secara jelas ya. Pas kalian di SMP dulu kan belajarnya pakai Zoom ya. Kalian kan mungkin gurunya ngejelasin kemana-mana, kaliannya tidur apa ngapain gitu kan. Tapi kalau di sini, kalau pas kita ketemu, kita komunikasinya kan langsung nih. Dapat tidur ibu langsung tegur kan. Nah, seperti ya, jadi terlihat. Kemudian membangun hubungan biar ada chemistry-nya nih. Ya kan? Dulu sama wali kelas tuh pas Zoom nggak kenal, nggak tahu. Waktu sekolahnya masih Zoom sama wali kelas tuh bodo amat, yang mana wali kelas juga nggak tahu. Tapi setelah ketemu kan ada chemistry-nya, ternyata wali kelas saya tuh baik gitu kan. Oh ternyata wali kelas saya tuh perhatian gitu kan. Jadi ada chemistry antara satu sama lain. Kemudian menciptakan niat baik ya dari komunikasi tersebut. Kemudian di sini ada proses terjadinya komunikasi. Nah, kalian bisa lihat ya, ini merupakan proses komunikasi. Dilakukan pertama kali dari sini ya, sender komunikator. Ini nomor 1. Kemudian komunikator ini memiliki pesan atau message, yaitu pesannya yang akan dikirimkan kepada komunikan ya. Nah, tetapi
di sini komunikator itu untuk menyampaikan pesan ini dia membutuhkan media. Dia akan membutuhkan media yang mana nih, menggunakan media apa? Ya seperti itu. Tetapi, nah setelah menggunakan media ini akan ada gangguan-gangguan dalam proses pengiriman pesan ini ke komunikan ya. Misalkan gangguan apa yang sering terjadi pada saat proses komunikasi? Sinyal, misalkan jaringan, yaitu ketika dilakukan secara online ya seperti itu. Kalaupun misalkan secara ibu ke kalian ini komunikasi langsung ada gangguannya, misalkan apa? Ya berarti ya suara di luar atau suara kelas luar ya kan, bisa suaranya jadi kemana-mana nggak terdengar ya. Nah itu juga gangguan. Nah ketika sudah disampaikan kepada komunikan maka akan diberikan feedback. Komunikan ini akan memberikan feedback atau umpan balik dan akan disampaikan juga ke komunikator seperti itu ya. Paham sampai sini proses komunikasi? Paham ya. Jadi kalau ditanya komunikasi itu apa sih? Kalian bisa lihat proses pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan feedback yang baik. Misalkan ya, kalian bisa merangkai kata atau kalimat itu dari gambar ini. Nah yang penting itu ingat kalau komunikasi itu proses ya, di depannya harus ada kata proses ya, karena komunikasi itu suatu proses ya, penyampaian informasi. Nah di sini ada jenis-jenis komunikasi yang sering dilakukan di kantor. Ada komunikasi lisan dan ada komunikasi tertulis. Misalkan kita melakukan wawancara ketika saat melamar kerja, kan ada wawancara ya, itu merupakan komunikasi secara langsung atau lisan. Kemudian kalau komunikasi tertulis misalkan membuat surat undangan, surat pemberitahuan, surat apapun itu termasuk ke dalam komunikasi tertulis ya. Kalau kalian sakit misalkan mau minta izin ke ibu doa pakai surat kan? Nah itu salah satu bentuk komunikasi tertulis ya. Jangan dianggap sepele. Kalau misalkan kalian isi suratnya, kalian sakit nih, tapi yang nulis surat itu misalkan abang kalian iseng misalkan di rumah nulisnya, karena adik saya malas ke sekolah bu misalkan. Itu akan terjadi apa? Besoknya mungkin dipanggil kan? Kenapa kamu izin nggak masuk karena malas gitu kan? Karena adanya komunikasi seperti itu. Jadi jangan dianggap remeh ya. Kalau kalian menuliskan sesuatu itu berarti itu tandanya komunikasi. Atau dulu zaman SD ada yang ngalamin nggak? Suka tulis-tulisan di tembok. Ya kan? Kamar mandi ya nggak? Kalau misalkan kita sebel sama, kalau yang perempuan nih sebel sama apa kakak tingkatnya sama adik tingkatnya nulis di kamar mandi ya nggak? Ya itu salah satu bentuk komunikasi tertulis ya. Tapi jangan ditiru ya, itu tidak baik. Nah ini ada komunikasi langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu face to face ya, dan kalau tidak langsung itu bisa melalui surat, melalui telepon dan lain sebagainya. Kemudian ini berdasarkan kedinasan, ada komunikasi formal, ada komunikasi informal, dan ada komunikasi non formal. Contoh komunikasi formal, misalkan rapat kerja. Ada di sini yang anggota OSIS? Ada nggak? Oh belum ikutan ya? Ada yang suka ikut dulu di SMP-nya rapat misalkan? Rapat OSIS? Segini banyak nggak ada yang ikut OSIS SMP-nya? Ekskul ada? Ya, masa nggak ada dari 35? Nah itu kalau kalian mengadakan satu rapat, itu merupakan satu bentuk komunikasi ya. Misalkan ayo kita kumpul, besok mau kita main lomba misalkan, itu merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan secara formal ya. Biasanya kan ada guru yang membimbingnya ya, seperti itu. Nah kalau komunikasi informal, biasanya gosip nih, kan suka banyak ya gosip. Ya nih, siapa misalkan si Davo lagi ngedeketin siapa misalkan. Siapa misalkan ya.
Jadi gosip ya itu biasanya seperti itu, komunikasi informal. Dan ada juga yang disebut dengan komunikasi non formal, yaitu contohnya rapat tentang ulang tahun perusahaan. Kalau misalkan di sekolah biasanya kemarin kalian waktu mau ada lomba, kalian melakukan diskusi kelas kan? Ya kan? Yang mau ikut fashion show-nya siapa? Yang mau ikut nadinya siapa? Artikelnya siapa gitu kan? Nah itu bisa dilakukan sebagai komunikasi non formal ya. Paham sampai sini? Ada yang ditanyakan? Ada yang punya pengalaman tentang komunikasi? Misalkan dulu saya pernah nih ke bank, tapi dia mbak CS-nya jutek misalkan. Ada yang pernah? Kenapa tuh? Kenapa jutek tuh mbak-mbaknya? Apa? Apa? Bete, lagi bete ya. Nanti ketika kita melakukan komunikasi di kantor itu, jangan sampai kita sedang merasa down atau merasa terjadi gangguan sama mood kita, akan berdampak terhadap pekerjaan ya, itu tidak baik dan itu tidak profesional ya. Nggak ada yang tahu kan semalam ibu ngapain, capek dan jam 8 udah tidur misalkan kayak gitu, tapi pas pagi harinya ya udah kita capek apapun kita harus terlihat profesional ya. Begitupun kalian yang sekolah pulang jam 3, nyampe rumah jam 4, habis itu main terus tidurnya jam 11 malam, jam 4 kan udah bangun lagi jadi terlihat ngantuk. Tapi kan itu konsekuensi kalian, kalau kalian gak mau ngantuk ya tidurnya harus lebih awal berarti kan ya. Itu sikap yang harus dibangun dari sekarang untuk dibiasakan ya. Terlepas kalian nanti saya mau kerja mau kuliah dulu, bodo amat ya. Kalau udah kuliah apalagi jam 7 pagi udah di kelas, nggak ada istilahnya dosen. Kalau dosennya udah masuk ya udah kalian nggak bisa masuk, ya udah tutup pintu dari luar. Mungkin nggak? Silakan masuk tapi tutup pintu dari luar. Bisa nggak? Boleh. Iya, ini nggak boleh masuk gitu ya. Itu salah satu yang harus dibiasakan ya. Nah kemudian di dalam kantor itu kita akan selalu melakukan komunikasi internal dan eksternal ya. Dari video tadi yang ibu sampaikan, ada yang tahu nggak mana internal sama mana eksternal? Tadi video masih ingat kan? Masih dong, masa udah lupa? Yang termasuk komunikasi internal yang mana coba? Ya, sekretaris sama direktur. Apalagi? Hah? Direktur sekretaris ya itu balikannya. Terus ada lagi? Apa lagi? Hah? Apa? Iya, tadi sekretaris sama resepsionis ya di depan ya. Terus tadi pegawai sama yang buka pintu kan selamat pagi, itu komunikasi dong. Nah, itu komunikasi internal yang dilakukan antar karyawan ya di perusahaan. Kalau komunikasi eksternalnya, ya tadi ada adegan di mana sekretaris menelpon sekretaris perusahaan, itu dilakukan secara eksternal. Apa sih bedanya misalkan? Apakah ada perbedaan penggunaan bahasa antara komunikasi internal dengan eksternal? Apa? Gini deh, kalau misalkan kalian punya perusahaan nih, misalkan ibu tamu, kalian melakukan komunikasi, tapi ibu itu datang ke perusahaan kalian, terus melakukan komunikasi, itu termasuk komunikasi internal atau eksternal? Kenapa eksternal? Karena ibu dari luar. Ya gitu ya, bukan berarti internal karena ibu ada di perusahaan kalian, tapi karena ibu dari pihak perusahaan lain, jadi termasuk komunikasi eksternal. Paham ya? Itu yang membedakan komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Nah ini komunikasi perorangan dan komunikasi kelompok. Apa nih? Ada yang tahu contohnya? Tadi ada nggak komunikasi perorangan? Ada.
meeting? Kerjasama. Kalau di perusahaan, misalkan meeting ya, meeting itu termasuk ke dalam komunikasi. Kalian jangan ragu-ragu dong, ibu kelihatan ragu-ragu, kalian itu ragu-ragu lagi. Ya, komunikasi dalam kegiatan meeting atau rapat, diskusi itu merupakan komunikasi. Komunikasi apa? Komunikasi kelompok ya, jangan tertukar ya. Nah, kemarin kita kan sudah dibagi kelompok ya. Ada yang sudah membuat skenario-nya? Hah? Ada belum? Ada yang mau? Coba tadi yang sudah siap, Anissa sama Arul. Ayo ke depan, coba kita akan mempraktekkan kalau misalkan di kantor komunikasinya seperti apa. Ayo Anissa sama Arul ke depan. Ayo yang satu jadi tamu, yang satu jadi ini jadi. Gak apa-apa ya Anissa belajar. Yuk, ya, gak apa-apa. Ayo, aku udah ganteng. Ayo, ceritanya Iva ini deh. Misalkan mau menerima tamu, ada tamu misalkan. Ayo sini. Ayo Anissa. Kenapa dia? Gak apa-apa. Ayo, kamu jadi apanya? Jadi tamunya, Anissa jadi resepsionisnya. Misalkan Anissa di sini, ini meja resepsionisnya ya. Kemudian tamunya datang dari sana. Ayo kamu tamu. Kamu misalkan mau ketemu direktur. Anissa di sini dulu. Ayo, ibu mau lihat. Kemarin kan udah lihat contohnya kan? Nah, jangan dari luar dong. Kan ketok-ketok dulu. Gak apa-apa dari sana. Enggak apa. Ya, Ketemu direktur PT apa, Bu? PT apa aja? PT Garuda Indonesia. Ya. Kamu duduk dulu. Baik sih, Ya. Bu kan ya buku. Kalau sudah ada tamu kita berdiri menyambutnya. Jangan. Gimana tadi? Gimana? Ulangi lagi. Gimana tadi? Kalau sudah ada tamu, resepsionis harus ya. Ayo. Belum sapa salam. Ya. Kamu kan jawab sama kami dulu ya? Iya, silakan duduk, saudara baktinya. Lagi. Mohon ditunggu, nanti mohon ditunggu aja, tinggal saya. Ya. Ah, gimana? Ya, langsung aja. Mohon maaf, pimpinan hari ini sedang ada rapat. Kamu kan tahu, kamu tahu ini dari mana? Kamu kan tahu pimpinan ada rapat, kamu tahu ini dari mana? Udah disampaikan dari tadi gitu, harus ada itunya, interaksinya. Ayo, gimana ya? Ini mau ketemu pimpinan, terus kamu jawabnya apa? Mohon maaf, pimpinan hari ini sedang tidak ada. Boleh, ini dulu deh, biar tahu ya. Kamu bilang, oh sebentar saya cek dulu ya. Silakan tunggu sebentar ya. Jadi, Yang ingatnya tadi ya, ya. yang kayak tadi. Jadi, kalau misalkan ada yang mau ketemu pimpinan, walaupun kita tahu nih pimpinan sekarang ada rapat, tapi kita harus make sure ya, jangan sampai kayaknya ada rapat dari kemarin. Mohon maaf Pak, kebetulan pimpinan sekarang sedang rapat, tapi kamu belum cek apa-apa ya, karena perubahan jadwal itu kan di perusahaan itu cepat ya. Siapa tahu jadwalnya di cancel atau apa, atau kemudian udah ada janji lagi sama bapak ini ya. Jadi sebelum kamu menjawab, kamu bilang dulu, baik Pak, akan saya cek terlebih dahulu apakah Bapak sudah membuat janji, misalnya ya,
kan nanti kalau bikin video ya. Senyum dong, masa? Senyum. Senyum dong. Semangat. Kita kencingnya di sini kan. Udah sini udah. Moni sibuk ya. Silakan sini. Moni sibuk. Udah gitu, coba aku lihat dulu. Kamu jadi tamu, ibu yang jadi resepsionis deh. Nanti ya, lihatin ya. Jadi resepsionis siapa? Selamat pagi ibu, selamat datang. Kepala pimpinan baik ibu, sebelumnya apakah sudah ada janji? Oh belum. Silakan ibu diisi dulu buku depannya. Saya cek terlebih dahulu ya bu. Oke baik, terima kasih ibu. Setelah saya cek, kebetulan bapak hari ini sedang ada meeting ibu. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Oh tidak ada. Ibu bisa menunggu atau bagaimana? Kan senyum dong, ibu jadi pintar ya. Ya, bagaimana bu? Ya udah apa? Gini ya, ternyata mau kalian jadi resepsionis atau kalian jadi tamu, biar nanti kalian tidak bingung mau ngomong apa. Ini nanti saya kenalin ini dibuat ya, jadi kalian nggak bingung. Ini nanti ngejawabnya apa, dan kalian juga nggak tek banyak ini ya, tek video dicek lagi gitu ya. Jadi nanti skenario-nya dibuat. Siapa yang mau jadi resepsionis, siapa yang mau jadi tamu. Dan ingat, ketika waktu tek video, jangan sampai terlihat saya ngapalin ya. Terlihat seperti natural aja, kayak kalau kalian misalkan mau melayani tamu, tapi ngomongnya pakai bahasa yang baik, yang formal ya. Jangan pakai bahasa dengan teman sendiri ya, seperti itu ya guys. Ya, paham ya? Ya, yang jadi tamu juga nih, jangan sampai nggak tahu mau ngapain, ini mau ngapain ya. Jangan gitu ya, ini mau ketemu Pak Direktur mau ngapain nih ya, jangan bingung ya. Yang lainnya seperti itu ya, paham ya? Oke, paham ya, Nisa jangan ketawa ya. Makasih ya Nisa, silakan duduk. Ini saja, silakan diambil lagi. Jadi seperti itu ya, bagaimana cara menyambut tamu menjadi seorang resepsionis yang baik itu harus seperti apa. Jangan sampai misalkan tamunya tadi itu kan tidak mempersilahkan duduk ya. Anisanya bingung kan ini harus duduk atau enggak gitu kan ya, seperti itu. Jadi dipersilahkan duduk, kemudian disuruh isi buku tamu, disuruh mohon untuk menunggu ya. Jangan sampai memberikan informasi hanya berdasarkan argumen kalian atau ingatan. Kayaknya hari ini bapak nggak ada deh. Kayaknya jangan ya kalau tidak berdasarkan data. Sampai sini ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau berbagi pengalamannya?
skenario-nya secara berkelompok, dan hari Jumat kita akan tag videonya. Ya, kalian bisa memanfaatkan tempat resepsionis yang ada di luar di setiap lantai. Ada kan tempat resepsionis ya? Di lantai 1 ada, kalian bisa izin. Di lantai 2 pun ada, di lantai 3 pun ada ya. Ya, meja tiket nanti kalau di situ. Pak, di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih belum mengerti? Bajunya. Kalau misalkan ya, kalian ingin terlihat seperti profesional, hari Rabu kan ininya kan bikin skenario-nya. Hari Kamisnya mau tag video. Hari Kamis kan kalian pakai batik sekolah ya? Ya kan? Kalau batik sekolahnya kan masih pakai batik SMP ya? Belum batik 15 sebagian yang udah beli. Kalau ibu sih nggak apa-apa misalkan mau bawa kemeja, tapi ingat kemeja itu atau baju itu digunakan hanya pada saat tag video aja. Setelah itu pakai baju batik lagi. Misal ada yang mau pakai bajunya ke bawahnya oke, misalkan warna krem, kemudian kemejanya warna apa, pakai shawl, kerudungnya diapain yang perempuan, ataupun ada yang punya blazer misalkan, silahkan, tidak apa-apa sebagaimana kalian bekerja di kantor, tetapi setelah selesai tag video silahkan pakai baju sekolah lagi ya, tidak diperbolehkan. Atau enggak, Bu, saya mau dari rumah pakai baju kantor, nggak boleh ya, itu nanti nggak akan bisa masuk di gerbang karena hari Kamis pakaiannya pakai apa? Seperti itu ya, paham ya? Ada yang bertanya lagi? Hah? Apa? Kalau Bu misalkan kemarin mau pakai make up, silahkan, tapi tipis-tipis aja ya, jangan berlebihan ya. Maksudnya boleh silahkan, tapi tetap dari rumah pakai batik ya, jangan dari rumah pakai seragam hari Selasa ya, dan pakai pentopel ya. Dari rumah pakai topel. Enggak, maksudnya bawa. Ya harus dong. Ada lagi? Ada yang bertanyakan? Boleh kalau udah siap pembicaraan. Saat ini kalau memang sudah ada skenario-nya dan siap untuk tag video, tapi tidak mengganggu jam pelajaran lainnya, karena kita punya jam pelajarannya di Kamis sama Jumat. Kalau hari Rabu tuh tidak ada jam pelajaran kayak 5, dan sekarang tuh tidak ada, hanya sampai dengan setengah 10. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, penataran dari Ibu untuk hari ini untuk berkomunikasi dicukupkan sekian. Mudah-mudahan nanti pada pelaksanaan prakteknya lancar. Ingat, terlihatlah sebagai profesional dan menghasilkan video yang baik ya. Nanti ada editing video ya, tidak hanya tag video langsung dikumpulkan, tapi kalian bisa editing ya. Sedemikian kalian kan lebih pintar ya, lebih kreatif gimana sih ngedit video gitu ya. Kalau tidak ada, jangan lupa nanti hari Kamis kita bertemu lagi. Kita siapkan saminannya dari semangatnya untuk belajar